berkaitan dengan hiruk pikuknya penentuan calon wapres yang disebut-sebut atau digadang-gadang Wali Kota Solo, dan dalam proses itu melakukan uji material ke MK. Kami mengundang seorang doktor Idewa Gede Palguna SHM Hun yang merupakan kebanggaan masyarakat Bali, para yuris di Bali. Saya pun termasuk salah satu pengagumnya. Melalui podcast ini juga ingin menimba dan menambah ilmu berdasarkan pengalaman beliau sebagai mantan hakim MK. Selamat siang Pak Dewa Palguna. Selamat siang Pak Man. Selamat siang pemirsa Case Close. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di Case Close. Memang kami sengaja mengundang seorang narasumber yang sangat-sangat qualified untuk membicarakan tentang hiruk pikuknya MK saat ini. Mungkin Pak Palguna bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya proses yang membuat hiruk pikuk ini. Karena di medsos banyak berkembang, kalau boleh saya kualifikasi ya, mendegradasi institusi MK berdasarkan sebuah keputusan perkara nomor 90 PUU 21/2023. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak Dewa Palguna, dari sekian gugatan atau permohonan, itu kalau tidak salah ada 13, sempat dicabut 1, masuk kembali tetap menjadi 13. Apa sebenarnya yang terjadi dalam putusan ini menurut Pak Dewa Palguna sebagai mantan hakim MK? Terima kasih Oman, dan terima kasih saya diundang ke Case Close. Ini kebanggaan juga buat saya, bukan karena sekedar pemakluman aja buat pemirsa Case Close. Pak Nyoman Sudiantara ini kakak kelas saya di Fakultas Hukum dulu, dan sahabat saya lama juga nggak ketemu gitu ya. Nah sekarang ketemunya di Case Close. Oke, saya ke pertanyaan itu. Pertanyaan itu mengingatkan kekecewaan saya terhadap putusan ini bukan karena apa-apa, tapi karena begini loh. Putusan Mahkamah Konstitusi itu putusannya erga omnes. Jadi dia berlaku untuk semua orang, walaupun yang mengajukan itu perorangan ya. Yang jadi soal buat saya itu kan begini, 3 permohonan sebelumnya untuk norma hukum yang sama, Mahkamah Konstitusi sudah memutus dan mengatakan itu menolak. Artinya norma itu tidak ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Dengan alasan, nah ini yang sama dengan pendapat saya yang dari dulu yang tidak pernah berubah, dengan alasan bahwa persoalan batas usia, batas umur, itu adalah sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang yang tidak boleh dimasuki oleh Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi masalah kemudian hanya dalam hitungan beberapa menit kalau dihitung dari pengucapan putusan sebab break, dan sebenarnya kan setelah kita ikuti prosesnya ternyata dia dihasilkan oleh 2 rapat permusyawaratan hakim yang berbeda. Ternyata kemudian untuk norma yang sama belakangan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian dengan menambahkan syarat unkonstitusional itu. Jadi dikatakan 40 tahun itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat, kecuali kalau ditafsirkan bla 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 bla. Bahwa pernah menjabat atau lagi menjabat. Sedang pernah menjabat dia atau sedang menjabat termasuk kepala daerah kan gitu. Bagi saya yang menjadi soal bukan ini. Pertanyaannya kemudian, apakah putusan hakim itu boleh berubah? Boleh. Boleh. Berarti tidak mutlak kita di MK menganut asas preseden berdasarkan teori-teori baru. Ya, preseden berlaku pada dasarnya. Bahkan di negara yang paling ketat menganut preseden pun putusan hakim berubah itu wajar. Nah, tetapi yang membedakan dengan putusan MK ini yang tidak saya temukan alasannya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah pendiriannya
tanpa ada penjelasan dalam ratio decidendi atau pertimbangan hukum putusannya mengapa itu berubah. Ini yang menyebabkan banyak orang kemudian menjadi kecewa, dan saya tentu saja sebagai orang yang pernah berada di situ jadi heran apa sebenarnya yang terjadi di sini. Tanpa harus mengaitkan dengan persoalan-persoalan apapun yang terjadi di luar, dari sudut pandang hukum saja, dengan melihat rasio decidendi yang tidak menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi, orang kemudian sudah berpikir ada sesuatu di situ. Pasti ada a priori di sana ya. Ada a priori di situ, dan kita tidak bisa kemudian menyalahkan masyarakat yang kemudian tadi Anda katakan itu, lalu masyarakat menjadi runtuh kepada kepercayaannya kepada Mahkamah Konstitusi yang dari dulu kita berusaha jaga. Khususnya saya pernah berusaha menjaga itu selama saya masih berada di sana gitu ya, dengan segala itikat baik dan kemampuan yang saya punya atau kami punya pada waktu itu gitu kan. Itu jadi soal. Pak Palguno, tadi ada kalimat ratio decidendi. Alasan untuk sebuah keputusan ya, atau alasan legal reason lah terhadap sebuah produk hukum di MK. Apakah ini mungkin ada intervensi-intervensi politik, kepentingan pemohon, atau siapa? Apa mungkin? Itu yang harusnya dicari nanti jika dugaan adanya pelanggaran, katakanlah pelanggaran kode etik itu kemudian berlanjut gitu ya. Nah, gini, yang saya maksud, coba kita lepaskan dulu dari soal intervensi. Kita kembali lagi ke persoalan struktur sebuah putusan dan mengapa putusan bisa berubah. Ini berkaitan dengan yang namanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Saya selalu mengatakan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu adalah ciri yang melekat dalam kekuasaan kehakiman. Judicial independency itu adalah satu ciri yang melekat dalam kekuasaan kehakiman. Tetapi yang orang suka keliru adalah, yang sering keliru adalah, judicial independency, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu dianggap keistimewaan. Sehingga kadang-kadang bisa orang anggapannya itu bisa dengan mudah disalahgunakan. Dan selalu dipergunakan alasan pembenar nanti oleh hakim ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang anggapan yang berkembang kan. Padahal di baliknya itu ada sebenarnya penjaganya, sehingga judicial independency itu sebenarnya ada sebuah tanggung jawab. Karena apa? Karena penggunaan kekuasaan yang merdeka itu harus diimbangi oleh yang namanya judicial accountability, akuntabilitas peradilan. Dan unsur terbesar dari akuntabilitas peradilan itu adalah ada di ratio decidendi putusan itu. Jadi kalau di situ tidak dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusannya, bagaimana kemudian publik tahu mengapa mahkamah atau hakim tiba pada amar putusan sebagaimana yang dibacakan itu? Tidak dijelaskan, ada legal reasoningnya di sana. Inilah yang kemudian menyebabkan orang lari tadi kemarin itu. Jangan-jangan ada intervensi, jangan-jangan ada begini kan gitu. Asumsi karena tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan dalam putusannya mengapa tiba-tiba berubah. Out of the blue gitu orang mengatakan kan, tiba-tiba saja begitu. Itu karena diantara putusan terdahulu dengan hitungan menit, terus putusan berikutnya berubah. Dan berubahnya 180 derajat. Yang pertama ditolak ya. Dari menolak jadi mengabulkan, coba. Betapa luar biasanya itu. Itu yang membutuhkan penjelasan, dan itu yang tidak saya temukan. Itu. Pertimbangan apa yang dipergunakan itu ya. Bagi praktisi hakim MK pun ini sebenarnya sangat menarik sebenarnya untuk dikaji. Benar. Untuk dikaji. Nah, terlepas dari itu mungkin nanti dalam diskusi kita atau bincang-bincang kita akan tersentuh kembali ya, kita kembali ke pokok masalah tadi. Tapi saya ingin berbicara soal seorang tokoh, Zainal Arifin Mokhtar. Ya, beliau adalah praktisi juga, ketua Departemen Ilmu Ketatanegaraan ya kalau nggak salah di UGM. Beliau mengatakan hakim MK patah di palunya di ruang politik atau publik. Seperti apa pendapat Pak Dewa Palguna ini sebagai yuris, sebagai mantan hakim MK, seperti apa? Gini, Zainal Arifin Mokhtar itu sebelum mengambil studi ke Amerika Serikat, magisternya LLM-nya, dia 2 tahun kalau tidak salah, dia bekerja di Mahkamah Konstitusi periode awal ketika saya berada di sana. Jadi dia tahu bagaimana proses kerja di dalam ini. Dan dia orang yang selalu kritis, bahkan ketika masih di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan itu sebenarnya kita perlukan. Oleh karena itu,
waktu di awal pendirian itu kami para hakim khususnya melalui Prof. Jimli Asidiki sebagai ketua itu, memang orang-orang yang kritis itu direkrut untuk dia di Mahkamah Konstitusi. Profesor Satya Arinanto, Zainal Arifin Mokhtar, Refli Harun, kemudian ada ya banyak lagi yang lain. Itu semua gini. Dan sekarang yang Irman Putra Sidin salah satunya lagi. Nah, dia mengatakan begitu. Nah, tidak bisa dipersalahkan karena dia mengaitkan dengan fakta-fakta sosial yang kemudian akan saling terhubung dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian berubah dari menolak mengabulkan itu. Dan gini, satu hal yang ingin saya jelaskan berkait dengan pandangan dari saudara Zainal Arifin Mokhtar. Kami sering memanggilnya Uceng itu. Jadi gini, dia benar karena gini. Kalau suatu putusan itu adalah oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebelumnya sudah diakui bahwa itu merupakan legal policy, pembentuk undang-undang, yang artinya kalau kita sederhanakan atau bahasa awamkan lah gitu ya. Legal policy itu begini. Untuk persoalan usia ya tidak ada persoalan konstitusionalnya. Artinya kalau usia segini itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau kurang dari usia, misalnya usia sekian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu tidak ada ukurannya. Itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Contoh nyata itu ada pada diri saya. Ketika pertama kali saya terpilih sebagai hakim konstitusi, syarat minimum usia hakim konstitusi 40 tahun. Setelah itu kemudian diubah menjadi 47 tahun. Setelah itu berubah lagi menjadi kalau tidak salah 56 tahun. Itu adalah bukti nyata bahwa untuk soal usia itu adalah sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, legal policy pembentuk undang-undang. Dan Mahkamah Konstitusi berkali-kali melakukan itu. Kalau tidak salah ada 9 atau 10 putusan yang menyatakan begitu. Termasuk putusan yang terakhir yang sebelum mengabulkan itu. Oleh karena itu, kembali ke pertanyaan tadi, saya tidak bisa menyalahkan Zainal Arifin Mokhtar berpendapat seperti itu. Mempunyai pendapat seperti itu. Walaupun saya sebagai seorang yuris, kalau saya sebagai orang yuris, saya mau strict kepada persoalan hukumnya saja. Jadi persoalan politiknya itu publik bisa menilai, silahkanlah itu dan itu adalah wajar. Karena Mahkamah Konstitusi ini memang harus dikawal. Sekarang nggak ada, Komisi Yudisial kan tidak masuk ke sana. Dan saya setuju juga sih, karena memang desainnya bukan memang Komisi Yudisial yang mengawasi, tapi ada Majelis Kehormatan. Nah, Majelis Kehormatannya belum terbentuk juga sampai sekarang. Ini Majelis Kehormatan sama seperti Bawas di Mahkamah Agung ya? Iya. Ya, kan? Berarti kalau ini terbentuk, siapa yang mengendalikan para hakim MK ini? Yang mengawasi produk-produknya? Karena belum terbentuk ini, ya belum ada. Makanya dulu waktu saya kan pernah diminta jadi ketua Majelis Kehormatan, tapi kan ad hoc karena adanya kasus. Jangan-jangan nanti akan ada majelis ad hoc juga. Padahal perintah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harusnya permanen loh. Walaupun mungkin banyak yang mengatakan kurang ideal karena anggotanya 3 dan salah satu itu adalah hakim aktif. Kan itu yang banyak dikritik. Tapi sebenarnya menurut saya itu akan jauh lebih baik kalau ada walaupun minimum gitu ya, daripada nggak ada. Tidak ada. Jadi kemana sekarang masyarakat mau melapor misalnya kalau ada kekeliruan. Kalau dugaan seperti tadi itu kan dugaan tuh. Itu dugaan dugaan atau asumsi. Dugaan gitu. Atau asumsi. Kemana dia mau melapor? Itu yang tidak ada. Nah, itulah yang salah satu juga lubang yang ada di Mahkamah Konstitusi pada saat ini. Public control itu bisa jadi tidak mempunyai tempat penyaluran kalau tidak segera dibentuk yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan ini akan membuat pendapat-pendapat publik menjadi liar. Itu yang saya cemaskan. Salah satunya yang ramai sekarang, MK yang disebut Mahkamah Konstitusi dibilang Mahkamah Keluarga. Iya, ini kan kita juga tidak bisa menyalahkan karena ada rasa kepatuhan dan kepatutan yang tidak dianggap irasional. Padahal MK ini lembaga tinggi, lembaga tinggi dan sejujurnya kalau saya lihat sebelum ada hari ini, MK mendapat tempat lebih terhormat dari lembaga penegak hukum yang lain. Sampai zamannya Pak Palguna di sana. Bukan saya memuji karena Pak Palguna sebagai orang Bali dan alumni Udayana, tidak. Publik menyatakan seperti itu. Ya, dengan adanya seperti ini kan beban mental dan beban moral mantan hakim MK, termasuk calon atau kandidat wakil presiden yang juga dulu sempat jadi ketua MK kalau nggak salah ya. Ya betul. Berarti pasti akan berpikir
Loh, agak mengelus dada. Ya, pasti. Agak mengelus dada. Nah, menurut Pak Palguna sebagai mantan hakim MK, bagaimana cara penanggulangan hal-hal seperti ini? Ya, gini. Karena ini kan menjelang pemilu nih. Betul. Waktunya 3 bulan lagi. Betul. Sebelum sampai ke sana saya harus mengatakan begini dulu. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu bersangkut dengan soal-soal politik, ya seluruh kewenangannya kan berkaitan dengan soal-soal politik. Ya. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu produk politik kan. Kemudian jadi hukum. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, kan memutus pembubaran partai politik. Semua itu politik. Makanya ada seorang ahli mengatakan keberadaan Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk sebagai suatu lembaga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik tetapi secara hukum. Makanya ada judicialization of politics gitu. Tetapi sekarang orang memelesetkan. Ini bukan judicialization of politics tapi politicization of the judiciary. Nah, ini kan repot ini kita berbeda posisi kata tapi maknanya sangat luar biasa berbeda. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Pak Man tadi. Bagaimana cara mengembalikannya? Saya merasa ini agak sulit ya. Pekerjaan rumah Mahkamah Konstitusi ini berat sekali. Kalau ini harus mengembalikan ini dalam waktu singkat. Saya tidak tahu lagi harus mengatakan bagaimana untuk kasus yang karena putusan yang kemarin ini. Mungkin jangan-jangan nanti akan ada beberapa aktivis yang saya dengar-dengar sudah akan melaksanakan eksaminasi terhadap putusan ini. Tapi persoalannya apakah eksaminasi itu akan bisa mengembalikan kewibawaan Mahkamah Konstitusi? Nah, ini yang saya khawatirkan dan itu juga yang dikhawatirkan oleh dissenting opinion-nya Profesor Saldi Isra kan. Betul. Jadi dia Mahkamah Konstitusi seolah-olah dengan sengaja melibatkan dirinya dalam persoalan-persoalan politik yang seperti ini kan gitu. Karena memang dulu pun kami itu menyadari seperti kata Bung Hatta, Mahkamah Konstitusi itu seperti mendayung di antara dua karang gitu kan. Kan gini, karena persoalan kewenangan yang dimilikinya memang sudah soal politik kan gitu. Kalau agak melenceng ke arah politik sedikit, Mahkamah Konstitusi pasti akan dikatakan, nah ini mulai bermain-main politik nih MK nih. Tapi kalau terlalu hukum juga, Mahkamah Konstitusi kan, ini terlalu legalistik nih Mahkamah Konstitusi. Itulah seninya, mendayung di tengah itu supaya tidak terbentur ke politik, tidak terbentur ke legalistik. Nah, selama Mahkamah Konstitusi masih bisa bernavigasi seperti itu, itulah yang Pak Man tadi katakan menurut saya, selama itulah Mahkamah Konstitusi akan terjaga integritinya gitu loh. Karena ya dia tidak mengabaikan bahwa itu ada persoalan politik, tetapi rasionalitas hukumnya itu akan menjadi jiwa dari setiap pertimbangan hukum dari putusan pengadilan ini. Nah, jadi yang sekarang kalau ditanyakan itu, menurut saya mungkin ini akan terbuka dan sedikit akan menolong. Ya, andai kata misalnya ada kasus semacam eksaminasi terbuka terhadap putusan ini sehingga publik kemudian paham apa sesungguhnya yang terjadi, atau setidak-tidaknya menurut kesimpulan para eksaminator ini loh yang terjadi pada putusan ini. Barangkali itu tidak akan memuaskan publik, tetapi kemudian publik akan mengerti, oh mungkin ini yang terjadi. Nah, setelah itu kemudian publik akan menilai apakah memang Mahkamah Konstitusi ini masih bisa dipercaya, ataukah dia harus melakukan usaha ekstra, dan ini keyakinan saya, melakukan usaha ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada mahkamah ini. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu Pak Man, terus terang. Apakah kalau pendapat saya sebagai orang awam dalam hal kehidupan di MK, hakim MK yang memutus harus memberikan alasan legal reasoning terhadap keputusan secara publik, secara terbuka. Itu akan bisa memberikan pemahaman beda kalau betul ada perbedaan kepada publik seluruhnya, sehingga tidak ada
pemahaman-pemahaman salah, interpretasi-interpretasi negatif sehingga meruntuhkan marwah MK gitu. Iya, sebenarnya itulah yang harus disampaikan dalam pertimbangan hukumnya mestinya. Tapi kan kita sudah ngomong nasi menjadi bubur sekarang ini ya. Nah ini ya, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Saya nggak bisa membayangkan itu. Nah, kecuali nanti apa namanya? Ada putusan lain yang mungkin melalui putusan itulah kan hanya perubahan sikap mahkamah kan hanya bisa dilakukan melalui putusan, bukan melalui komentar, bukan melalui penjelasan dan ini kan gitu harus. Dan mungkin melalui itu kemudian mahkamah kemudian mengubah pendiriannya dan menjelaskan sekali lagi mengapa itu berubah. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira masih ada harapan. Seperti misalnya dulu kan pernah Mahkamah Konstitusi pernah meloloskan mantan terpidana korupsi gitu misalnya tanpa syarat, tiba-tiba boleh lagi dan ternyata banyak lagi yang tapi kemudian akhirnya diubah kan, ada masa jeda itu kan, harus ada tenggang waktu sekian lama dan itu kemudian diikuti, publik menerima itu kan gitu. Tapi saya untuk kasus ini saya nggak tahu apakah akan bisa secepat itu kemudian publik menerima kembali karena secara tempus antara keputusan MK sekarang dengan pelaksanaan pemilu itu rentang waktunya 5 bulan. Ini sangat ya memang sangat berat ya. Karena kalau saya simpulkan tadi sebuah keputusan MK itu akan bisa dirubah dengan keputusan MK juga. Logikanya kan begitu. Sehingga keputusan MK terakhir yang menjadi acuan. Ya kan gitu. Apa mungkin ada permohonan yang sama atau pertanyaan saya dari 13 permohonan itu apakah motifnya ada yang lain yang belum diputus? Gini, itulah yang jadi persoalan dalam pengujian norma undang-undang. Sekali lagi saya mau mengatakan dalam pengujian undang-undang itu kan sifatnya erga omnes. Siapapun yang mengajukan norma yang kemudian yang dimohonkan pengujian itu, apakah itu pengumuman nanti ditolak atau terutama kalau dikabulkan, itu berlaku bukan hanya bagi pemohon loh, tapi bagi seluruh warga negara. Berarti yang identik sama isi permohonannya berarti terikat dengan putusan itu. Tidak perlu disidangkan. Betul, harusnya kalau memang itulah dia hanya disidangkan kecuali kalau mahkamah mengubah pendiriannya. Itulah Pak Man kalau dulu diperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau khusus untuk kasus-kasus yang pernah diadilinya. Nah, itu kan sebenarnya pada dasarnya permohonan tidak boleh diajukan apabila itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan putusannya adalah Mahkamah menolak. Nah kan gitu. Itu harusnya sudah dinyatakan need on verklaar, tidak dapat diterima permohonan NO, itu. NO. Nah, tapi ada kemungkinan begini. Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan karena mungkin saja terdapat alasan konstitusional baru sehingga permohonan yang sudah diajukan itu kemudian bisa dibuka kembali. Nah, alasan konstitusional baru itu. Nah, jadi dalam kasus yang tadi itu harusnya mahkamah menjelaskan terlebih dahulu apakah terdapat alasan konstitusional baru bagi mahkamah sehingga harus kemudian melanjutkan pemeriksaan kasus ini. Karena itu kan sudah pernah ditolak sebelumnya. Betul. Nah, apa ada alasan konstitusional baru? Nah, kalau ada itu baru alasan untuk memeriksanya. Belum alasan untuk membuktikan apakah norma itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Itu soal yang berbeda lagi. Ini baru alasan untuk membuka kasus itu kembali. Karena sudah pernah ditolak. Nah, harus ada alasan konstitusional baru. Itu juga tidak terjadi. Itu masalahnya Pak Man. Berarti masih banyak sekali hal-hal yang boleh dikatakan keluar dari norma ya. Ini jadi saya lebih menarik lagi begini. Tadi kan kita menyebutkan dari awalnya 13 dicabut masuk lagi. Pertanyaan saya, apakah ada hukum acara atau hukum formal tentang pencabutan dan pemasukan permohonan? Itu pertanyaan saya dulu satu ya. Apa ada hukum acaranya? Ada ya. Apakah di MK mengenal hari libur atau tidak? Ada. Bagaimana putusan yang masuk yang ke-13 ini lagi dimasukkan di saat bukan hari kerja? Itulah yang terjadi 2 pelanggaran di sana. Satu, pelanggaran dalam pengertian gini, kan di
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di hukum acaranya maupun di peraturan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang itu disebutkan bahwa terhadap permohonan yang sudah dicabut itu tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon yang sama. Oleh pemohon yang sama. Itu yang pertama ya. Ya. Nah, itu sudah di ini. Kemudian yang kedua, kalau benar bahwa registrasi terhadap permohonan, registrasi kembali terhadap permohonan yang dicabut itu dilakukan di hari Minggu, itu sudah pelanggaran yang kedua. Itu sudah pelanggaran yang kedua. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang ini, tanpa saya bersakwa sangka apapun terhadap apa motif yang melatar belakangnya itu, memang ini sudah memasuki wilayah etik dan harus diperiksa. Berarti harus diperiksa. Bagaimana mau memeriksa kalau pemeriksanya kalau belum ada? Minimal harus dibentuk majelis kehormatan yang sifatnya ad hoc. Sekarang ini kan itu harusnya. Tetapi kan itu sepenuhnya kemarin ada di Mahkamah Konstitusi sendiri. Harus kewenangan itu ada di MK untuk membentuk sendiri. Majelis ad hocnya itu kan di MK sendiri. Kalau enggak gitu terus laporan masyarakat mau kemana maksudnya? Kan akhirnya jadi di balik meja. Berarti enggak ini. Nah, dan itu kita ini membicarakan berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Itu kan disampaikan dalam dissenting opinionnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat kan. Bahwa permohonan ditarik kembali dan kemudian diregistrasi kembali di hari libur. Di hari libur. Ya kita kan tidak menambahkan prasangka di sini. Kita cuma mengulangi apa yang disampaikan dalam dissenting opinion. Bahkan dikawal sama tidak biasa terkawal orang mengajukan kembali dikawal. Ini menurut dissenting itu. Itu saya nggak tahu lah. Kan itu kan ada hal-hal yang aneh di balik itu, sehingga wajar dong kalau begitu pendapatnya Saiful Mujani yang mengatakan bahwa muatan politik tentang keputusan ini ada nepotismenya. Bagaimana Pak Palguna menyanggap ini? Pak Saiful loh menyatakan seperti ini. Iya. Sekali lagi untuk soalan politiknya saya bukan ahlinya di situ, tapi saya mengatakan begini. Bertolak dari ketidakjelasan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang tidak menerangkan mengapa satu dia mengubah pendiriannya dari menolak kemudian jadi mengabulkan, dan tidak ada ratio decidendi yang kemudian kita bisa anggap sebagai yang sound reasoning untuk tiba pada amar putusan yang kemudian mengabulkan dengan syarat tadi itu. Maka orang lalu menghubung-hubungkan lalu berbagai fakta yang ada di luar. Nah, kalau kita berpikir formal sebagai seorang legalis gitu misalnya ini kan nggak ada hubungannya karena yang ngajukan permohonan ini kan bukan Gibran gitu kan, orang lain yang mengajukan. Bahwa Gibran diuntungkan, iya, tetapi kan orang melihat rentetan peristiwanya. Ada di sini dibicarakan ini bahwa putra presiden sedang digadang-gadang mau diujungkan, tiba-tiba kemudian ada begitu banyak permohonan yang masuk ke sana yang mengundi soal isu itu, walaupun faktanya adalah yang pertama kali mengajukan itu adalah PSI dan itu terjadi sebelum ribut-ribut soal ini kan gitu ya. Bahkan dulu sempat dicurigai ini adalah untuk meloloskan Emil Irianto Dardak kan, wakil gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Tapi kan kemudian belakangan peristiwanya jadi makin berkembang. Mungkin salah satunya disebabkan juga oleh berita-berita itu bahwa putra presiden yang sekarang jadi wali kota Solo banyak diminati oleh partai politik, kemudian mau digedekan jadi presiden, tapi persyaratan umurnya belum, dan kemudian lalu dihubung-hubungkan dengan fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi adalah iparnya presiden, yang otomatis adalah pamannya dari wali kota Solo, Mas Gibran gitu kan, walaupun bukan dia sebagai pemohon. Nah, secara analisis politik kemudian orang berkesimpulan itu. Tapi bagi saya, buat saya sebagai seorang juris, itu saya tidak mengatakan itu keliru, juga saya tidak membenarkan itu. Yang mau saya katakan adalah anggapan-anggapan demikian itu menjadi hidup karena ketidakjelasan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi kembali sendiri. Ke legal reasoning. Itu persoalannya. Berarti jadi keliaran pendapat-pendapat di luar itu menjadi seolah-olah mendapat pembenaran. Gitu. Menjadi liar dan mendapat pembenaran karena tidak ada legal reasoning kan? Itu kan? Dalam pertimbangan hukum berarti putusan itu. Kalau kita bilang nanti keputusan ini baru berubah dengan putusan berikutnya dari MK. Berarti kan sama dengan judul lagu akhirnya nih Pak Palguna. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri kan gitu seolah-olah nanti ya.